Gereja Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun berada di Desa Minggiran, Pelawian, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Keberadaannya yang cukup strategis di sebelah selatan Jalan Raya Jogja Solo, tidak jauh dari pabrik gula Gondang, membuatnya cukup mudah diakses oleh umat dari manapun. Gereja Gondang memiliki keunikan dari segi arsitektur bangunan, yaitu atap yang berbentuk piramida. Selain itu, keunikan yang lainnya berada pada bentuk bangunan yang sifatnya terbuka, selaras dengan arti Katolik yang terbuka untuk siapa saja. Paroki Gondang Winangun merupakan salah satu paroki di Keuskupan Agung Semarang dan berada di bawah Kevikepan Surakarta. Menurut data sensus umat tahun 2021 ini, Paroki Gondang memiliki sekitar 2.995 jiwa umat yang tersebar di 7 wilayah dan 29 lingkungan. Saat ini Gereja Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun berupaya meningkatkan kehidupan umat beriman dengan pembinaan iman berjenjang dan berkelanjutan, baik yang terprogram maupun insidental, dan mengimplementasikan spiritualitas Santo Yusuf Pekerja dalam program pelayanan maupun kegiatan yang nyata. Romo juga memberikan pengajaran dan katekese umat dalam berhomili, memberi rekoleksi, pembekalan, maupun memberikan renungan dan pesan-pesan moral bagi umat. Setelah dilanda pandemi COVID-19 selama 2 tahun, di awal tahun 2022 merupakan masa transisi dari pandemi COVID-19 menjadi endemik. Pemulihan kembali kegiatan umat, baik di tingkat lingkungan, wilayah, paroki, dan kelompok-kelompok kategorial, serta peningkatan kinerja tim Dewan Pelayanan Pastoral menjadi fokus pastoral di Paroki Gondang. Sebagai umat Katolik yang menghidupi ajaran cinta kasih, Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun berupaya membantu umat yang ekonominya terdampak COVID-19 dalam mengembalikan kesejahteraan dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana papa miskin, mensupport para pelaku UMKM dengan meningkatkan kinerja tim pelayanan pengembangan sosial ekonomi, bersinergi dengan sebagian besar umat yang berdomisili di kawasan pedesaan dan berprofesi sebagai petani. Gereja Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun memiliki tanggung jawab untuk mengedukasi umat secara konsekuen dan konsisten akan pentingnya memelihara lingkungan serta meningkatkan usaha keutuhan ciptaan dalam program atau kegiatan yang nyata, seperti menciptakan lingkungan hijau di sekitar lingkungan rumah dan lingkungan gereja. Menyadari sebagai bagian dari NKRI, Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun mengedukasi umat akan peran dan kesadarannya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya yang dilakukan Paroki Gondang untuk memupuk semangat itu adalah mengadakan upacara bendera setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI.
Ya, inilah kelima fokus pastoral Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun, yakni kekatolikan, kebangsaan, kesejahteraan, kemudian normalisasi, dan keutuhan ciptaan. Tentu saja ini tidak hanya menjadi sebuah cita-cita, tetapi harus diwujudkan dalam sebuah gerakan. Tentu ini melibatkan bidang-bidang dan tim-tim pelayanan, akan tetapi secara khusus tekanan pastoral mengenai keutuhan ciptaan dicoba untuk diwujudkan secara nyata di lingkungan gereja dengan menghijaukan lingkungan gereja dan juga mengedukasi umat untuk membuat sebuah gerakan cinta lingkungan hidup dan memelihara keutuhan ciptaan. Misalnya juga hiasan altar menggunakan tanaman hidup baik di kapel maupun di gereja paroki, dan di rumah-rumah umat membiasakan diri untuk menanam tanaman-tanaman apapun supaya gerakan ini benar-benar terwujud, bukan hanya menjadi sebuah cita-cita yang menjadi fokus pastoral. Inilah yang menjadi cita-cita sekaligus harapan dan sudah mulai dirintis dengan suatu gerakan, dan mudah-mudahan juga fokus pastoral yang lain nanti dapat dirintis dengan gerakan-gerakan yang lain. Terima kasih. Saya sampaikan selamat sore dan selamat datang di Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun ini kepada para romo dan juga anggota tim supervisi Keuskupan Agung Semarang. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, perkenankanlah saya Romo Robertus Hardianto PR selaku Romo Paroki hendak menyampaikan kata pengantar sebelum nanti presentasi masing-masing tata kelola akan disampaikan pada waktunya. Yang pertama perlu diketahui bahwa Paroki Gondang Winangun ini menerima kunjungan supervisi terakhir pada tanggal 29 Agustus tahun 2022. Jadi pada kunjungan supervisi tahun ini baru berselang belum ada 3 tahun atau 3 tahun kurang 25 hari. Dari pengalaman sebelumnya, Paroki Gondang ini mendapat kunjungan supervisi setiap 4 tahun sekali. Dan pertama mendapat kunjungan supervisi yaitu di tahun 2010, kemudian di tahun 2014, lalu di tahun 2018, dan terakhir sebelum sekarang ini yakni pada tahun 2022. Pada tahun 2025 ini juga adalah tahun pertama masa pelayanan PGPM dan Dewan Pastoral Paroki masa bakti 25-27, dan ini adalah Dewan Pastoral angkatan ke-7 sejak Paroki Gondang ini berdiri di tahun 2004. Ada begitu banyak pergantian personalia, baik itu Dewan Harian maupun juga ketua-ketua tim pelayanan. Dan mengawali kegiatan penting Dewan Pastoral Paroki serta PGPM kali ini, yaitu bahwa PGPM dan Dewan Pastoral ini telah dibekali oleh tim dari Keuskupan Agung Semarang, terutama tim programasi oleh Romo Antonius Dadang Hermawan,
di Wismakana Kaliurang pada tanggal 18 sampai dengan 19 Januari tahun 2025. Catatan penting pada tahun 2025 ini, Paroki Gondang merayakan ulang tahun paroki yang ke-21, dan pada tahun lalu ketika merayakan ulang tahun paroki yang ke-20, ada kegiatan-kegiatan istimewa yang nanti sebagian juga akan ditayangkan melalui tayangan ini. Sebagai catatan lain bahwa tahun 2023 pada tanggal 1 Agustus itu terjadi pergantian Romo Vikaris dari Romo Basilius Edi Wianto kepada Romo Yusep Didi Mardianto PR, dan pada kesempatan supervisi tahun ini kiranya Romo Didi baru pertama kali mengalami kunjungan supervisi oleh tim supervisi dari Keuskupan Agung Semarang. Selanjutnya mengenai visi misi paroki, juga mengenai tata penggembalaan, tata kelola harta benda, dan tata kelola administrasi nanti akan ditayangkan dalam tayangan-tayangan selanjutnya. Oleh karena itu, selamat melaksanakan supervisi. Sekali lagi terima kasih untuk kunjungan supervisi ini, karena dengan begitu kami punya kesempatan untuk banyak berbenah, baik tentang tata penggembalaan, tata kelola harta benda, dan tata kelola administrasi. Demikian kata pengantar dari saya. Terima kasih, berkah dalam. Seiring gerak langkah Keuskupan Agung Semarang, Paroki Gondang berupaya untuk mengimplementasikan Rikas dan Ardas ke-8 tahun 2021 sampai dengan 2025 serta arah pastoral yang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Semarang. Pada tahun 2025 adalah tahun terakhir pelaksanaan Ardas KAS ke-8 dengan penekanan pastoral tinggal dalam Kristus dan berbuah dalam pelaksanaan formatio iman berjenjang dan berkelanjutan. Dalam mengimplementasikan Rikas dan Ardas ke-8 tersebut, Paroki Gondang merumuskan visi misi paroki dengan mengambil spiritualitas Santo Yusuf Pekerja sebagai teladan hidup umat beriman dan semangat dalam pelayanan. Berikut adalah visi Paroki Gondang. Umat Paroki Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun bercita-cita untuk terlibat langsung mewujudkan peradaban kasih di Indonesia melalui pengembangan umat yang beriman, bermartabat, dan sejahtera dengan meneladani spiritualitas Santo Yusuf Pekerja. Misi paroki: membangun iman umat yang semakin mendalam dan tangguh, mengoptimalkan peran umat untuk semakin terlibat dalam kegiatan gerejawi, sosial, politik, dan kemasyarakatan, memberdayakan kaum lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, ikut melestarikan keutuhan ciptaan, mendalami dan mengaktualisasikan spiritualitas Santo Yusuf Pekerja dalam hidup keseharian umat, menyiapkan kaderisasi dan regenerasi bagi kaum muda dan anak-anak. Spiritualitas Santo Yusuf Pekerja: taat dan setia kepada Allah, bijaksana, sabar, rendah hati, peduli, sederhana, ikhlas hati, dan rela berkorban, serta tanpa ragu-ragu dalam menjalankan tugas, mencintai, dicintai, dan bertanggung jawab terhadap anggota keluarga, serta menjadi teladan yang baik bagi sang putra, giat, tekun, dan bertanggung jawab dalam bekerja. 1.4 Tujuan paroki dalam jangka panjang 3 sampai dengan 5 tahun ke depan. Paroki telah berusaha mewujudkan cita-cita Ardas Keuskupan Agung Semarang ke-8 tahun terakhir
dengan meningkatnya kehidupan umat beriman, bermartabat, dan sejahtera, serta menjadi agen atau pelopor peradaban kasih. Menghidupi semboyan G5, tata penggembalaan dan pelayanan, yaitu umat gondang yang semakin gumreget, gumregah, gumregut, sehingga umat gondang semakin gumebyar dan gumelar dalam pelayanan di gereja maupun di masyarakat. Fokus pastoral pada tahun ini banyak diarahkan ke formasio iman berjenjang dan berkelanjutan melalui program garapan di bidang pewartaan dan evangelisasi. Akan dimulainya kembali pembangunan kompleks gedung pelayanan pastoral Gereja Santo Yusuf Pekerja Gondang Winangun dengan target disetujuinya master plan paroki oleh Keuskupan Agung Semarang dan pembentukan panitia renovasi gedung pelayanan pastoral. Jangka menengah 1 sampai dengan 3 tahun. Terus meningkatnya aktivitas umat dalam kegiatan menggereja dan dinamika kegiatan umat di lingkungan, wilayah maupun paroki. Terus meningkatnya kondisi sosial ekonomi umat dan bersinerginya tim-tim pelayanan paroki. Terbukanya mekanisme kerja dan kegiatan paroki, sistem pelayanan yang tertata dengan membuat SOP-SOP yang diperlukan dalam tata administrasi dan tata kelola keuangan. Terus meningkatnya kesadaran umat akan pentingnya memelihara keutuhan ciptaan dan tercipta habitus umat yang baru, terutama dalam pengelolaan sampah organik maupun sampah yang didaur ulang. Jangka pendek, kurang dari 1 tahun atau tahun ini. Tergantinya CCTV analog ke CCTV digital yang lebih memadai. Terfinalisasinya dan disahkannya master plan paroki oleh Keuskupan Agung Semarang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2025. Terbentuknya panitia renovasi gedung pelayanan pastoral paroki dan mengesahkan dengan SK baru ditargetkan sesudah Paskah. Meningkatnya spiritualitas SDM pelayanan secara bertahap dengan diadakannya belajar bersama setiap bulan. Terbaharuinya pedoman pendistribusian dana papa miskin atau danpamis dan dana sosial paroki dan sospar tahun 2022 di bulan Agustus tahun 2025. Terlanjutkannya renovasi kapel-kapel wilayah dan terkondisikannya secara optimal sarpras pelayanan yang penting untuk dilengkapi maupun diperbarui. Terkelolanya aset-aset PGPM terutama Wisma dalam Tias Rejoso yang masih belum final secara kepemilikan berdasarkan historis. 1.5 Bidang pelayanan liturgi dan peribadatan. Dengan diberlakukannya TPE 2020 di wilayah Konferensi Wali Gereja Indonesia, Paroki Gondang telah resmi menggunakan TPE 2020 sejak bulan November 2021. Acuan perayaan liturgi, khususnya dalam nyanyian untuk bahasa Indonesia, memakai buku Puji Syukur, dan untuk bahasa Jawa memakai buku Kidung Adi. Pelayanan Ekaristi di Paroki Gondang diatur sebagai berikut. Pelayanan Ekaristi mingguan, Gereja Paroki, setiap Sabtu pukul 16 WIB, dan setiap Minggu pukul 7 WIB. Kapel Efek Talun, Minggu pertama, Minggu kedua, dan Minggu keempat pukul 16 WIB. Kapel Paulus Sasono Sewoko Nganten, Sabtu pertama, Sabtu kedua, dan Sabtu keempat pukul 16 WIB. Kapel Efek Granting, Sabtu pertama, Sabtu kedua, dan Sabtu keempat pukul 18 WIB. Sedangkan Ekaristi Hari Raya dipusatkan di Gereja Paroki. Ekaristi Harian pukul 05.30 WIB di Gereja Paroki dan komunitas suster-suster PMY dilayani pada hari Sabtu minggu terakhir pukul 5.30. Pelayanan misa lingkungan dijadwalkan tiap 3 bulan sekali. Pelayanan misa ulang tahun lingkungan dan perayaan pelindung lingkungan dan wilayah dilayani sesuai tanggal perayaan lingkungan dan wilayah masing-masing. Pelayanan misa wujud dilayani setiap ada permintaan dari umat, termasuk di hari Sabtu maupun di hari Minggu. Dalam masa bakti DPP tahun 2025 sampai dengan 2027, Ketua Bidang Liturgi tidak mengalami pergantian. Pergantian para pelayan liturgi sebagai berikut: Prodiakon, Lektor, Misdinar, Pemasmur,
dilaksanakan seiring dengan pergantian DPP. Lebih dari 60% prodiakon paroki adalah orang yang sama sekali baru dan belum pernah menjadi prodiakon paroki. Sementara perekrutan misdinar dilakukan tiap tahun dengan mewajibkan penerima komuni pertama menjadi anggota misdinar. Jumlah para pelayan liturgi paroki terlantik masa bakti 2025-2027. Prodiakon paroki 64 orang. Pada periode sebelumnya terdiri dari 45 orang. Lektor 34 orang. Pemazmur 50 orang. Misdinar 150 anak. 1.6 Bidang pelayanan pewartaan dan evangelisasi. Ketua Bidang Pewartaan dan Evangelisasi dan Koordinator Timpel Masa Bakti 2025-2027 mengalami pergantian personil. Kegiatan rutin Timpel Inisiasi, yakni baptis anak yang dilaksanakan setiap minggu pertama di bulan Ganjil sesudah Ekaristi Minggu pagi di gereja. Kegiatan rutin tahunan adalah mengadakan pendampingan calon komuni pertama paling tidak dimulai 8 bulan sebelum penerimaan komuni pertama. Adapun kegiatan rutin 2 tahunan, yakni mengadakan pendampingan calon penerima sakramen penguatan. Pada penerimaan sakramen penguatan tahun 2023 dan tahun 2025 yang akan datang, persiapan diadakan 1 tahun sebelum penerimaan sakramen dilaksanakan. Jumlah penerima sakramen inisiasi sebagai berikut. Tahun 2023, baptis anak 46 anak, baptis dewasa 10 orang, komuni pertama 32 anak, sakramen penguatan 125 orang. Tahun 2024, baptis anak 24 anak, baptis dewasa 14 orang, komuni pertama 24 anak. Tahun 2025, komuni pertama 41 anak. Calon penerima sakramen penguatan pada 3 Oktober tahun 2025 mendatang 110 orang. Untuk meningkatkan wawasan umat dengan ajaran gereja sehingga lebih katolik dan apostolik, tim evangelisasi menyelenggarakan Sinareng atau Sinau Bareng bersama Romo Paroki dengan berbagai tema setiap 2 bulan sekali. Untuk menyemai panggilan menjadi imam, biarawan, dan biarawati, Timpel Prompang mengadakan Minggu Panggilan pada bulan Juli 2025 bersama para calon penerima sakramen penguatan dengan menghadirkan para suster misionaris klaris. Timpel Komsos menyelenggarakan live streaming Ekaristi khususnya untuk memfasilitasi umat lansia yang sakit dan berhalangan hadir dalam Ekaristi, serta untuk menjangkau umat luar paroki. Live streaming dilaksanakan pada hari Minggu pertama, Minggu kedua, dan Minggu keempat pukul 7 WIB, dan pada Sabtu ketiga dan Sabtu kelima pukul 16 WIB. Timpel Komsos juga menambah perlengkapan dengan pembelian lensa, menyelenggarakan kegiatan filmmaking, dan penggunaan peralatan multimedia, serta membuat podcast. 1.7 Bidang pelayanan kemasyarakatan. Ketua bidang yang baru sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Pewartaan dan Evangelisasi. Kegiatan rutin bidang kemasyarakatan, khususnya Timpel Pendidikan dari tahun ke tahun adalah pemberian bantuan dana belajar atau BDB bagi para siswa yang kurang mampu. Memberikan sapaan kasih kepada lansia atau umat yang sakit dengan memberikan dana bantuan. Kemudian, Timpel Pendidikan juga secara rutin memberi bantuan dana pendidikan untuk KBTK Indriasana 7 di Jambon setiap bulan. KBTK Indriasana juga mendapatkan bantuan untuk para guru dari dana APP Kevikepan. Kekurangan guru agama Katolik di sekolah-sekolah negeri yang ada di wilayah Paroki Gondang telah dicukupi dengan adanya guru agama dari Paroki Wedi, sehingga tidak perlu mengangkat guru bantu. Pemberian bantuan SPP untuk siswa dari Danpamis, sementara bantuan untuk mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir diambilkan dari APP Kevikepan. Timpel HAK melakukan kegiatan rutin silaturahmi ke Pondok Pesantren Nahdlatul Utama Sunan Kalijaga di Desa Dengkeng, Kecamatan Wedi, dan
Ponpes LDII Al-Madinah di Dusun Perawatan. Selain itu, Timpel HAK juga kunjungan ke Pura Hindu, Genta Buana Sakti, dan juga menghadiri halal bihalal yang diadakan oleh RW. Sebagai tindak lanjut pembentukan UMKM di tahun 2022, pada tanggal 2 Februari 2025 diresmikan Warung Gondang atau disingkat sebagai Wargo di halaman gereja paroki. Selanjutnya, Wargo dilaksanakan setiap minggu pagi setelah perayaan Ekaristi. Pada tanggal 28 Oktober tahun 2024, dimulai gerakan donasi botol atau donbol, bekas minuman kemasan, sebagai wujud nyata gerakan pemeliharaan keutuhan ciptaan dan pelestarian alam. Pada bulan Maret tahun 2025, Timpel Kesehatan mendistribusikan vitamin C sebanyak 4.000 kotak, sumbangan dari PT Sido muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan umat. Selain itu, Timpel ini juga mengadakan seminar penggunaan gawai bagi keluarga yang mempunyai anak kecil dan remaja, bekerja sama dengan bagian psikologi Rumah Sakit Pusat Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Timpel Pangruktiloyo menyalurkan dana pralayanan kepada ahli waris dan anggota keluarganya yang meninggal. Timpel Pangruktiloyo juga mengadakan pelatihan merawat jenazah. 1.8 Bidang pelayanan paguyuban dan persaudaraan. Kegiatan rutin bidang paguyuban dan persaudaraan adalah katekese persiapan hidup berkeluarga atau KPHB. Setiap bulan genap pada Jumat sore, Sabtu sore, dan Minggu pagi. Diikuti peserta dari paroki sekitar. Pada tahun 2023, KPHB diikuti oleh 22 pasang. Pada tahun 2024, 12 pasang. Dan pada tahun 2025 sampai dengan bulan Juni ada 9 pasang. Tiap akhir semester, ibu-ibu paroki juga berkunjung ke BTK Indriasana 7 di Jambon, Joton untuk memotivasi para guru dan karyawan, menyapa para peserta didik, dan memberikan bantuan. Tiap akhir tahun, ibu-ibu paroki juga berkunjung ke Seminari Menengah Mertoyudan untuk menyampaikan sumbangan dana pendidikan dari paroki. Kegiatan rutin bidang paguyuban dan persaudaraan diselenggarakan oleh Tim Pelayanan Pendampingan Keluarga atau TPPK, yakni penyegaran janji perkawinan bagi pasutri yang berulang tahun di bulan tersebut, yang bersangkutan hadir dalam misa dan akan ada perayaan kecil setelah perayaan Ekaristi selesai. Sejak disahkannya P5 Paroki Gondang pada tanggal 15 Mei tahun 2023 oleh Bapak Uskup Agung Semarang, OMK yang sebelumnya masuk bidang paguyuban dan persaudaraan kembali masuk ke bidang pewartaan dan evangelisasi, baik pendampingan imannya maupun untuk pengorganisasiannya. Pada 1 Januari 2023, OMK berhasil untuk membarui dan membenahi kepengurusannya, dan pada tahun 2025 kembali diadakan pergantian kepengurusan dan telah dilantik pada 1 Maret 2025. Dalam rangka FIBB, Timpel Pendampingan Keluarga menyelenggarakan rekoleksi keluarga merawat iman atau RKMI. Kunjungan keluarga oleh Dewan Pastoral Paroki atau KKDPP bersama dengan TPPK putaran pertama dilaksanakan di lingkungan Antonius pada tanggal 15 Februari 2023. Kemudian putaran ke-14, yakni putaran terakhir, dilaksanakan di lingkungan Agustinus pada tanggal 27 Juni tahun 2024 dengan program KKDPP selama 14 bulan. Keluarga-keluarga yang telah dikunjungi sebanyak 1094 KK. Timpel Kesenian telah membentuk paguyuban karawitan bernama Ngesti Laras yang beranggotakan para bapak, ibu maupun anak-anak usia SD sampai dengan SMP. Ngesti Laras Junior sempat tampil pada malam tirakatan menjelang hari ulang tahun paroki ke-21 1.9. Bidang Pelayanan Rumah Tangga Paroki. Ketua Bidang Pelayanan Rumah Tangga Paroki masa bakti 2025-2027 mengalami pergantian personil. Kegiatan bidang pelayanan rumah tangga paroki di tahun 2023 adalah perbaikan beberapa ruangan,
khususnya ruang transit Bapak Uskup menjelang penerimaan sakramen penguatan pada tanggal 29 September tahun 2023 dan pengecatan gedung gereja paroki. Di tahun 2024, kegiatan besar yang dilaksanakan oleh bidang rumah tangga adalah pembuatan sumur untuk mengatasi permasalahan air bersih yang hampir setiap hari raya justru ketersediaan air bersih tidak mencukupi. Bahkan seringkali air tidak mengalir. Pembuatan sumur dalam ini memanfaatkan bantuan dana CSR dari Bank BRI, salah satu bank rekanan tempat dana paroki disimpan. Selain itu, dana juga digunakan untuk mengganti 5 pintu kamar mandi yang terbuat dari baja ringan, penggantian atap galvalum sisi timur gereja, dan mengecat dinding pagar gereja sisi barat. Kegiatan bidang pelayanan rumah tangga di tahun 2025 pada semester 1, yakni perbaikan dan pembenahan sound system Aula Agustinus dan tambal sulam plafon gereja yang sudah mulai mengelupas. Kemudian juga sudah dilaksanakan renovasi kapel FX Granting berupa penggantian lantai altar dan tangga dengan keramik dan penambahan kipas angin. Sementara perbaikan ruang kegiatan di kompleks Kapel FX Talon, yaitu penggantian balok dan usuk yang mulai keropos. Kemudian renovasi gedung pertemuan di Jambon, yaitu penggantian atap dan perbaikan kanopi KBTK Indriasana 7. 1.10 Bidang Pelayanan Penelitian dan Pengembangan. Ketua Bidang Pelayanan Penelitian dan Pengembangan atau Litbang Paroki masa bakti 2025-2027 mengalami pergantian personil. Kegiatan bidang Litbang pada semester 1 tahun 2025 yakni mengadakan pertemuan admin data umat lingkungan karena ada beberapa lingkungan yang selama beberapa tahun ini tidak mengupdate data umat di lingkungannya. Bidang Litbang Paroki juga sudah berhasil menyelesaikan batas-batas lingkungan dan wilayah paroki berbasis Google Map. Selain itu, juga sudah mengadakan pertemuan dengan Litbang Paroki Kalasan, Paroki Macanan, Paroki Dalem, Paroki Kebonarum, Paroki Wedi, dan Paroki Maria Assumpta Klaten untuk menyepakati batas-batas teritorial paroki yang bersinggungan langsung dengan Paroki Gondang, serta membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Pelayanan teritorial wilayah dan lingkungan. Pada tahun 2023, rapat rutin para ketua wilayah dan ketua lingkungan dilaksanakan setelah rapat DPPH pada hari Jumat pertama dalam bulan. Rapat ini penting karena menjadi salah satu media perjumpaan yang digunakan DPPH untuk menyampaikan informasi-informasi penting dan rencana kegiatan reksa pastoral paroki. Pada bulan September tahun 2022, setelah supervisi dari KAS, paroki mengadakan supervisi lingkungan untuk memastikan kegiatan masing-masing lingkungan dan kelengkapan administrasi lingkungan, perlengkapan liturgi lingkungan, serta tata tertib dalam pencatatan keuangan lingkungan. Pelayanan pengembalaan kelompok kategorial. Pelayanan untuk kelompok kategorial yang telah dilakukan adalah mendampingi berdirinya simpul kelompok doa kerahiman ilahi yang tergabung dalam JKKI Kevikepan Surakarta. Pendampingan lain terhadap kelompok kategorial yaitu kelompok lansia Bonifasius. Kelompok ini setiap hari Sabtu pagi membersihkan halaman gereja paroki dan sekitarnya, mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali, dan mengadakan senam lansia sebulan sekali, bekerja sama dengan timpel kesehatan paroki. Pendampingan juga dilakukan terhadap Ormas WKRI, Paguyuban Ibu-Ibu Paroki, dan OMK. Kaderisasi OMK sudah berjalan dengan baik dan aktif dalam kegiatan rutin seperti pertemuan-pertemuan. Selain itu, kegiatan OMK seperti Semampir, Semalam Bersama Pir, dan Bonafest, Bonaventura Festival, dan POM, Pekan Olahraga Mudika, dan Touring Rohani masih berjalan secara rutin. OMK bersama Timpel Komsos juga aktif dalam pembuatan konten-konten digital seperti film pendek serta cover lagu-lagu rohani. Pada tahun 2024 telah diresmikan kelompok kategorial baru, yaitu kelompok SSW atau Serikat Sosial Vincentius yang didampingi oleh Suster Brigita PMY. Kelompok ini untuk sementara beranggotakan 24 orang muda dan bergerak dalam bidang pelayanan sosial kemasyarakatan, meneladan Santo Yusuf Pekerja.
Dalam rangka melaksanakan, menghayati, dan meladan Santo Yusuf Pekerja, setiap tahun diselenggarakan Pesta Pelindung Paroki yang sekaligus juga merupakan hari ulang tahun paroki. Puncak perayaan Pelindung Paroki dan hari ulang tahun paroki yang jatuh pada tanggal 1 Mei dirayakan dengan Ekaristi Syukur, kenduri, dengan umat dan masyarakat sekitar, serta diadakannya sarasian tentang spiritualitas Santo Yusuf Pekerja, lomba-lomba, dan pentas seni. Dalam rangka ulang tahun paroki ke-20 pada tahun 2024, diadakan pentas seni Ketoprak. Pentas Ketoprak ini melibatkan para romo dari paroki Gondang, Wedi, dan Bayat, serta melibatkan dari Seminari Tinggi Kentungan, Dewan Pastoral, umat, serta masyarakat pecinta kesenian secara gotong royong. Selain pentas seni Ketoprak, dalam rangka hari ulang tahun paroki ke-20 juga diselenggarakan pentas seni dengan menampilkan beberapa tampilan dari umat dan mengundang artis lokal, Wani Muni Band. Pentas seni ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Klaten, Bapak Yoga Hardaya. Dalam rangka HUT Paroki tahun 2024, pada tahun 2025, yakni dalam rangka ulang tahun Paroki ke-21, juga diselenggarakan pentas seni yang melibatkan 140 orang penampil mulai dari pria hingga lansia. Tata kelola harta benda dan PGPM. Tata kelola harta benda menjadi tanggung jawab utama PGPM Paroki dan para bendahara, baik PGPM maupun tim bendahara dalam masa pelayanan 2025-2027 mengalami pergantian personil. SK PGPM terbaru juga sudah diterima dari Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, berkaitan dengan pengelolaan Wisma Dalem Rejoso. Pada tanggal 21 September 2024, telah diadakan pertemuan antara PGPM Paroki, Romo Ekonom beserta tim Ekonomat KAS, serta dihadiri oleh notaris. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pihak-pihak yang masih menghuni tanah milik PGPM itu disetujui untuk mendapatkan bagian tanah sesuai amanat lisan dari almarhum Romo Gregorius Utomo PR. Namun hingga saat ini keputusan itu belum dapat ditindaklanjuti. Untuk mengamankan aset paroki, terutama bangunan gereja induk dan 3 kapel yang ada, PGPM telah berhasil memperoleh nomor registrasi sebagai tempat ibadat resmi dan telah dipasang papan baik di gereja induk maupun di kapel-kapel. Sejak tanggal 25 April 2020, paroki sudah mempunyai NPWP. Dalam hal keuangan, bendahara PGPM bersama para bendahara paroki telah memilah rekening-rekening atas nama PGPM sesuai peruntukannya. Agar proses pencatatan dan pengadministrasian keuangan tertib, pada tanggal 9 Februari 2025, tim bendahara paroki mengundang bendahara lingkungan dan bendahara wilayah untuk diberi penjelasan mengenai hal-hal terkait tugas bendahara lingkungan dan bendahara wilayah. Juga disepakati bahwa pengumpulan amplop persembahan bulanan dilayani tiap tanggal 25 untuk bulan yang bersangkutan. Bendahara PGPM bersama dengan para bendahara paroki setiap akhir bulan sudah dapat melakukan cash opnam dan membuat laporan keuangan paroki beserta berkas-berkas pendukung yang harus diotorisasi oleh pastor paroki, sehingga di tahun 2025 pastor paroki sudah bisa mengsubmit laporan keuangan tersebut. Tata kelola administrasi. Adanya supervisi menjadi kesempatan bagi DPP untuk membenahi dan menata ulang dokumen-dokumen dan dengan keterbatasan ruangan, optimalisasi dan efisiensi, serta pemanfaatan ruangan terpaksa harus dilakukan. PGPM Masa Bakti 2025-2027 telah membuat MOU dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan aset paroki. Beberapa MOU dengan pihak-pihak lain yakni MOU dengan pagar, adanya posko relawan pagar di depan gereja paroki. MOU dengan PGPM Paroki Wedi, ada 4 bidang tanah atas nama PGPM Paroki Wedi yang digunakan untuk bangunan utama gereja, Kapel FX Talon, dan TK Indriasana 7 di Joton. MOU dengan CU, kantor CU berada di lingkup bangunan paroki. MOU sewa lahan parkir seluas 16 meter persegi dengan pemilik lahan. Untuk menindaklanjuti rekomendasi tim supervisi tahun 2022,
PGPM telah membentuk tim master plan yang bekerja sama dengan LPPM Universitas Atmajaya. Pertemuan master plan paroki bersama LPPM Atmajaya telah berlangsung beberapa kali pada tanggal 5 Juni 2025. Tim juga sudah bertemu dengan tim pembangunan KAS di Wisma Semarang. Master plan masih perlu direvisi dan hingga sekarang masih dalam proses. Sekian, terima kasih.